Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali nih saya coba buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading ya untuk besok nih tanggal 11. Nah, sedikit sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau info bahwa IHSG kita hari ini naik luar biasa 4,79%. Tapi ya kalau dilihat secara transaksi foreign-nya ini masih ada outflow sekitar 600 miliar ya. Ini salah satu sentimen yang kurang oke menurut saya, dan ditambah ya besok itu adalah ex date dari BBRI ya. Nih BBRI ex date-nya besok ya tanggal 11 April. Dan kalau biasanya sepengalaman saya ya ketika ex date mostly sahamnya itu akan terkoreksi gitu ya. Ini tadi mana dia punya BBRI. Ini BBRI di harga penutupan hari ini 3.800 dan dividen nilai dividennya itu 208 ya. Jadi mungkin sedikit coba saya coba hitungkan ini yieldnya itu sekitar berapa tuh? Sekitar 5,4%. Jadi kalau harga BBRI saat ini BBRI mana tadi? Nah, ini 3.800, kemungkinan dia akan koreksi, saya rasa ya. Mungkin akan lebih dari 5%, dan ya kekhawatirannya adalah dia akan berdampak ke saham-saham lain. Jadi memang strategi saya pun besok masih akan hit and run aja gitu ya. Masih akan hit and run aja. Jadi tadi pagi sekitar jam 5 jam 6 saya info bahwa indeks ya Dow, S&P, Nasdaq, dan EIDO. EIDO ini adalah indeksnya MSCI Indonesia ya. EIDO kalau saya nggak salah tadi pagi itu naik 8%. Jadi saya berasumsi saham-saham yang punya yang masuk dalam indeks MSCI gitu ya. Indeks MSCI itu akan lompat, dan mostly saham-saham big bank saya rasa. Makanya saya info manfaatkan untuk momentum scalping. Tapi ya memang hari ini saya nggak scalping di saham big bank ya. Saya malah dapat cuan dari BRPT, AMRT ya. BRPT sama AMRT gitu ya. Dan Antam. Ini juga Antam saya cuan karena barangnya barang kemarin ya. Saya hanya nambah dikit tadi pagi dan langsung saya jual hari ini. Jadi memang saya sistemnya mainnya selalu portonya bersih ya, karena memang marketnya lagi market kangguru kayak gini gitu ya. Oke, langsung cukup saya rasa intermezzonya di tanggal 11 April besok. Saya ada beberapa watchlist, tapi disclaimer dulu ya, kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi saya hanya share point of view dari analisa saya lah gitu ya, pandangan saya terhadap saham-saham yang menurut saya menarik gitu ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman, dan bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Kalau style saya teman-teman, saya masih akan hit and run. Saya sistemnya porto saya bersih ya, kecuali saya yakin gitu ya. Biasanya porto saya bersih. Udah dari mulai sebelum libur lebaran saya membiasakan seperti itu, nggak hold barang ya, karena memang lagi serem nih sentimen-sentimen yang terjadi. Oke, langsung aja nih untuk scalping. Menurut saya besok di tanggal 11 April itu WIFI dan juga SCMA gitu ya. Dan dua lagi nih mungkin saham bisa jadi watchlistnya teman-teman juga yang menurut saya menarik, ada PTBA sama Emyor gitu ya. Ya seperti itu. Ya mungkin yang pertama saya langsung review SCMA. Ini SCMA sebenarnya ya teman-teman, kemarin itu saya punya barang average 174, tapi karena saya khawatir gitu ya, saya nggak mau pegang barang itu. Kemarin juga saya jual sekitar average 181 ya, saya jual, dan ternyata saya duga gitu ya, tanpa saya duga hari ini malah closing di 195 ya. Dan data transaksinya, ini data transaksi dari SCMA per hari ini tanggal 10 ini cakep banget menurut saya ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini sekedar ini aja ya, informasi bahwa salah satu anak usahanya SCMA ya itu akan listing ya. Jadi mungkin ini kedepannya akan jadi sentimen positif terhadap pergerakan saham SCMA. Tapi ya saya pribadi pun masih nggak berani ya hold lama. Tapi menurut saya SCMA ini menarik. Kenapa ya teman-teman, lihat aja sendiri. Ini ZP main sendirian itu udah 16 miliar. Value-nya itu dia buy 841 ribu lot gitu ya. Yang sisanya yang lainnya buyer 2, buyer 3 ini kecil-kecil ya. Jadi mostly ini jelas akumulasi kuat yang ngumpulin ZP ya.
menarik gitu. WiFi, ya, WiFi kenapa menarik ya udah jelas karena 40% atau 50% ya. Saya lupa, nanti teman-teman cari sendiri, sekitar 40% saham WiFi itu diakuisisi atau dibeli ya sama salah satu bukan salah satu sama adiknya Bapak Presiden ya, Pak Hasim ya. Perusahaannya Pak Hasim itu membeli saham WiFi, ini harusnya ada sih newsnya ya. Pokoknya sekitar 40-an% kalau saya nggak salah ya, itu. Nah ini nih udah lama lah ya beritanya, 45% ya. Nanti teman-teman baca sendiri aja. Yang jelas sentimen saham WiFi ini lagi ada gitu ya, lagi ada. Terus data transaksinya gimana? Kalau ngelihat data transaksi hari ini juga sangat luar biasa ini dia men-trigger kemungkinan ya, ini saya berasumsi kemungkinan ini adalah botnya foreign ya. Dan botnya foreign ini beli luar biasa besar, 23 miliar ya, diikuti MG, CP, BK. Jadi kalau kita perhatikan juga ini XL ya, YP dan ya retailnya mostly menurut saya keluar gitu ya. Ini tanda-tanda menarik gitu. Dan menurut saya saham WiFi besok mungkin akan bisa berpotensi kasih kita cuan gitu ya. Dan ini saham kan liquid ya. Ini saham liquid, SCMA pun sama gitu ya. Nah ini liquid 17 miliar net value transactionnya. Jadi ya kalau teman-teman yang masuk kayak seperti saya gitu ya, entry portonya di saham mungkin trading portonya itu sekitar ratusan juta aja, 100 jutaan aja, ini masih sangat akan terserap gitu ya di dua saham ini. Lainnya yang ketiga dan keempat ada saham yang menurut saya menarik. Yang pertama itu PTBA ya. Kenapa PTBA menarik? Wah nih seru karena kalau saya lihat ini volume yang terjadi di hari ini sangat luar biasa besar ya. Sangat luar biasa besar, diikuti data transaksi yang akumulasi, dan ini sangat-sangat jelas ya, XL, CCYP, PDXC ini keluar ya, ada KK juga ya. Asumsi saya ini adalah broker retail, jadi ini jelas akumulasi, volumenya besar, sahamnya naik, dan candlenya cakep ya, ini full ya, Marubozu ya, candlenya cakep. Dan ini kemungkinan apakah karena ini ya, nah kemungkinan ini karena laporan keuangan kuartal keempat di tahun 2024 yang bagus gitu ya, dan ini mungkin direspon market. Dan ini PTBA ini adalah saham dividen ya, jadi dia sempat naik waktu gap down IHSG kita koreksi setelah buka, dia langsung cepet naiknya, cepet baliknya, dan volumenya gede ya, jadi menurut saya menarik. Yang keempat saya punya saham Emyor ya. Emyor ini kenapa menarik? Ini kalau saya nggak salah juga dia laporan keuangannya bagus banget ya. Wah dia kuartal keempatnya 985 net income-nya, 985 miliar gitu ya. Data transaksi memang di sini terlihat netral. Kalau teman-teman perhatikan secara candle mungkin ada shooting star gitu ya. Ada sempat upper shadow ya, ada ekor di atas. Memang kalau biasanya upper shadow atau shooting star itu dikondisikan akan trennya akan balik gitu ya, akan bearish. Kenapa? Karena ada yang angkat harga sahamnya ya, ada yang angkat harga sahamnya sampai ke level 2200, tapi sellernya keluar ya di harga itu, jadi harganya ditekan turun. Tapi ngelihat volume yang terjadi di hari ini, saya masih yakin sahamnya besok akan lanjut naik ya. Ini mungkin sedikit compare, ini juga terjadi kalau nggak salah, nah ini ya, ini juga terjadi di saham Antam. Nah ini kemarin saya beli ya saham Antam, ini juga naik, dia naik high-nya di tanggal 9 April itu 1580 ya. Tapi ya ini shooting star juga, tapi volumenya besar, dan hari besoknya ya, hari ini tanggal 10 dia loncat lagi ya. Apakah ini polanya akan sama terjadi ke Emyor, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kita lihat aja. Kalau Antam gimana? Saya pribadi udah jual karena ini posisinya udah di area resist gitu ya. Posisinya udah di area resist dan volumenya juga masih oke gitu ya. Ya ini saya udah merasa Antam itu kayaknya udah mulai kurang oke. Kenapa? Ya udah mulai banyak dinotis sama retail harusnya ya. Ini Emyor nih masih belum. Jadi ya mungkin potensinya ada di 4 saham ini menurut saya, WiFi, SCMA, PTBA, dan Emyor. Saya pribadi masih akan hit and run ya teman-teman. Jadi saya nggak akan hold karena kekhawatiran
market secara global masih belum stabil ya. Jadi ya orang mungkin bisa mengatakan ini adalah fase kangguru ya, kangguru market gitu ya, marketnya lompat-lompat karena setelah pengumuman Presiden Amerika ya Donald Trump, penundaan tarif pajak itu langsung direspon market secara luar biasa. Memang ya kalau kita nggak punya informasi insider gitu ya, ya susah gitu ya. Tapi saya pribadi amannya itu memang scalping bersih. Dan dari mulai market open ya tanggal 8 ya saya udah cuan lumayan ya, bersyukurlah hanya scalping. Jadi ya disiplin, nggak simpen, nggak nginep di Porto gitu ya. Ya mungkin dari teman-teman juga ada yang nanya gimana sahamnya Pak PP. Ini jujur ini juga di luar prediksi saya teman-teman. Hari ini foreignnya tertrigger masuk ya AKBK-nya ya. Tertrigger masuk AKBK-nya di tanggal 9, padahal ini ya di tanggal 9 itu ini retail ya, foreignnya jualan ya. Jadi bisa secepat itu dia balik badannya ya, setelah kemarin minus 10% ya hari ini malah naik sampai 17%. Dan ya karena melihat belum ada indikasi atau tanda-tanda Pak PP mau intervensi lagi ya, mau take over lagi ya, saya rasa masih belum begitu menarik ya sahamnya Pak PP gitu ya. Terlebih dari periode turun itu retail yang masuk semua mostly sahamnya broker retail ya, bukan brokernya Pak PP yang mendominasi ya. Cuan juga sama ya, hari tanggal 9 ini retail ya teman-teman, ini retail yang masuk. Nah mostly retail masuk, tapi di tanggal 10 ya, nah di tanggal 10 foreignnya masuk gitu ya. Jadi memang market kangguru ini menurut saya masih jauh ya dari kepastian ya. Jadi makanya resiko untuk hold barang itu jadi lebih tinggi dan nggak tenang gitu. Saya pribadi strategi saya masih akan hit and run, jadi simpen barang itu saya hindari dulu ya. IPO Fore saya ikut ya sekitar 3%-an dapat penjatahannya ya kalau nggak salah. MDLA saya kayaknya nggak jadi ikut. Saya 2 akun MDLA ikut, 1 akun pribadi saya itu saya nggak ikut. Kenapa? Karena T+2 di akun saya itu udah nggak ada ya, udah 0 ya, karena hari ini saya scalping all in gitu ya. Ya gitulah teman-teman. Jadi IPO Fore MDLA saya ikut kecil, 2 akun terpisah ya, akun bukan SID saya. Di Fore SID saya ikut dan ya dapat penjatahan 3%-an ya kalau nggak salah. Gitu, saya pikir seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Marketnya masih kurang begitu oke, dan kalau ada nanti informasi-informasi yang menurut saya penting dan perlu disampaikan, saya akan sampaikan ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi itu aja ya, semoga marketnya lebih baik lagi ke depannya dan saya akan terus konsisten untuk bikin konten. Itu aja, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.